Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, di channel ini akan kita bahas bacaan sulit dari juz 1 sampai juz 30 agar kita lancar dalam membaca Al-Quran. Kumpulan juz 1 sampai juz 30 telah kita rangkum pada link yang ada di atas video ini. Bisa dicek nanti. Sekarang kita fokuskan pembahasan pada juz yang ke-9. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Kita baca dulu ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat surat Al-A'raf ayat 102. Di sini cara berhentinya dal disukunkan, kemudian berikan bunyi qalqalah. Li'aktsarihim min ahd. Ketika membaca juz yang ke-9 dan kita menjumpai ayat yang panjang, tanda waqafnya sedikit bahkan tidak ada, maka solusinya cari di antaranya 5 huruf. Yang pertama wa artinya dan, fa maka, summa kemudian, illa artinya kecuali, hatta sehingga atau sampai. Kita berhenti di depannya. Perhatikan surah Al-A'raf ayat 94. Ini panjang ayatnya, kita bisa berhenti di illa. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa. Ulang lagi dari illa, sampaikan ke akhir ayat. Kemudian ayat 95, di sini ada hatta, kita bisa berhenti pada kata hatta. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta. Ulang dari hatta, sampaikan ke akhir ayat. Kalau tidak bisa, bisa kita berhenti di huruf fa. Fa akhadnahum, ulang lagi dari fa. Jadi seperti itu, berhenti pada ayat yang panjang. Kemudian ayat 103. Di sini ada bulat lingkaran sifir mustadir, jadi menghilangkan tanda panjang. Lam yang berada sebelumnya dipendekkan saja. Wa malaihi fadzalamu biha. Wa malaihi, jadi la-nya dibaca pendek. Berikutnya ayat 143. Di sini ada bulat lonjong sifir mustatil. Jadi ingat sahabat Al-Quran, yang bulat lonjong, bulat lingkaran, sifir mustadir, sifir mustatil. Kalau kita melanjutkan bacaan, huruf yang sebelumnya dipendekkan. Jadi nun dibaca pendek. Wa ana awwalul mu'minin. Berikutnya ayat 155. Cara berhenti di sini, ia disukunkan, huruf yang berada sebelumnya dipanjangkan dulu 4 atau 6 harokat. Jadi kita panjangkan 4 harokat saja, kemudian baru dimasukkan kepada huruf ya. Min qablu wa iyai wa iyai. Berikutnya ayat 158. Di sini ada nun kecil, di bawah hamzah wasal, ini nun wiqayah. Nun ini harus diberikan harokat kasroh, baris di bawah, karena itu ketentuannya. Kemudian huruf ain yang berada sebelumnya dihilangkan salah satu harokat, an menjadi a, kemudian tanda panjang juga hilang. Jami'anil ladzi. Jadi ainnya dibaca pendek saja. Berikutnya ayat 163, ada tanda waqaf atau tempat berhenti, waqaf mu'anaqah, titik 3 2 buah. Bisa dipilih salah satu. Kalau dipilih yang pertama, nanti yang kedua nggak usah dipilih. La ta'tihim, nanti lanjut saja. Kadzalika nabluhum. Jadi intinya pilih salah satu. Berikutnya ayat 164. Perhatikan di sini ada lagi nun kecil, nun wiqayah. Kalau kita baca dia harus berharokat di bawah, kasroh, ni bunyinya. Kemudian huruf yang berada sebelumnya
Man menjadi ma, hilangkan satu harokatnya. Kemudian tanda panjang juga hilang. Jadi ma-nya dibaca pendek. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Jadi mimnya dibaca pendek. Berikutnya ayat 172. Ada lagi titik 3 2 buah. Waqaf mu'anaqah, pilih salah satu. Qalu bala syahidna. Nah, kita pilih yang kedua, yang pertama enggak usah dipilih. Jadi intinya pilih salah satu. Berikutnya ayat 176. Cara berhenti di sini, ba disukunkan, berikan bunyi qalqalah. Kamathalil kalb. Kamathalil kalb. Kemudian di ayat 177 ada lagi nun kecil. Maka nunnya baris bawah, huruf yang sebelumnya hilangkan satu harokatnya, lan menjadi la dan dipendekkan huruf lamnya, tanda panjang dibuang. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu. Mathalanil qaumu. Berikutnya ayat 179. Cara berhenti di sini, sin disukunkan. Sebelumnya nun didengungkan dulu 2 harokat karena di sini ada ikhfa. Minal jinni wal ins. Kemudian di sini cara berhenti pada lam. Lam disukunkan, dot tekankan ke huruf lam atau ditasydidkan. Tekan bacaan kita. Balhum adad. Kemudian ayat 187 di sini ada mim kecil, maka ini adalah waqaf lazim, harus berhenti di sini. Jadi cara berhenti pada huruf huwa, waw disukunkan, ha yang berada sebelumnya dipanjangkan 2 ketukan. Karena di sini kalau berhenti sudah menjadi mad asli atau mad tabi'i. Illahu hu. Berikutnya ayat 196. Di sini ada huruf yang unik, kadang ada yang ragu cara bacanya. Ini adalah huruf ya yang berharokat fathah. Jadi langsungkan nanti ke lafaz Allah, dan lafzul jalalah atau lafaz Allah ini ditebalkan. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Berikutnya ayat 206. Di sini ada tanda kubah masjid. Maka ini adalah lambang sujud tilawah atau sujud sajadah. Kalau kita jumpa tanda seperti ini, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud, baik di dalam solat maupun di luar solat. Adapun bacaan ini kita baca sebagai berikut. Berikutnya surat Al-Anfal ayat 13. Di sini ada bendera jumpa tasydid. Yang pakai bendera dipanjangkan dulu 6 ketukan. Syaqqullaha wa rasulah. Ayat 22 juga sama cara bacanya, panjangkan dulu 6 ketukan baru tasydid kepada ba. Inna syarrad dawabbi indallah. Jadi panjangkan dulu baru ditasydidkan. Ayat 25 juga seperti itu, panjangkan dulu kho ini 6 ketukan baru tasydid. Minkum khassah. Berikutnya ayat 32. Di sini ada lafzul jalalah atau lafaz Allah. Jadi lafaz Allah itu ada 2 sabal Al-Quran. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, jadi kalau lafzul jalalah ini didahului harokat dhammah atau harokat fathah, maka dibaca tebal. Berarti di sini ditebalkan. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza. Jadi dibaca tebal. Qalullahumma. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.